2017 dicopot Gubernur Deddy Mulyadi harta kekayaan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Ida Hamidah langsung jadi sorotan. Ida dicopot karena dinilai tidak menjalankan surat edaran yang disampaikan Gubernur Jawa Barat itu guys. Siapa sangka sosok yang dinilai pejabat berprestasi itu memiliki nilai kekayaan yang cukup fantastis. Kekayaan Ida Hamidah mencapai 5,467 miliar setelah dikurangi hutang 125 juta. Sebagian besar hartanya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar. Untuk kendaraan, Ida tercatat memiliki 1 unit mobil Pajero tahun 2017 senilai 230 juta. Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya 24 juta, surat berharga 121 juta, kas 10 juta, serta harta lainnya 299 juta. Wah, bisa sekaya itu ya guys, kira-kira dari mana ya penghasilannya? Akhirnya, Kepala Samsat dinonaktifkan gara-gara membayar pajak masih dipersulit. Bagaimana videonya? Coba lihat di sini. Inilah sosok Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung yang dinonaktifkan Deddy Mulyadi. Diketahui, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat tersebut karena diduga tak menjalankan perintah surat edarannya. Dijamin berjalan surat edaran gubernur. Ya, Pak. Bisa, ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Tuh kan ada aja ya yang tidak ikut aturan KDM. Buntut viralnya warga Jabar yang mau bayar pajak di Samsat Soekarno-Hatta, akhirnya dia pulang lagi. Karena kenapa? Gini ceritanya. Jadi si bapak tersebut mungkin sudah mendengar aturan atau surat edaran dari KDM yang menyatakan bahwa untuk bayar pajak kendaraan yang nggak punya KTP pemilik awalnya boleh nggak bawa KTP. Alhasil, pas dicoba sama si bapak tersebut, pergilah dia ke Samsat untuk bayar pajak tanpa bawa KTP. Kata pegawai Samsatnya, kalau bapak mau bayar pajak tanpa bawa KTP, harus balik nama dulu tahun depan. Dan akhirnya si bapak tersebut ya balik lagi lah, karena untuk balik nama mungkin dia kalengnya masih lama dan dia juga mau bayar pajak, KTP-nya nggak bawa. Dan alhasil dia pulang lagi. Nyampelah video tersebut atau video viral tersebut ke KDM. Alhasil KDM mengambil keputusan yang tegas. Si bapak Kepala Samsat Soekarno-Hatta dinonaktifkan sementara. Benar-benar tegas. Ini pelajaran buat kepala Samsat yang lainnya supaya mendengar kebijakan dari instruksi Bapak KDM. Semoga kita untuk warga-warga Jabar, warga mana aja, semoga kita kedepannya untuk mau bayar pajak apa aja enggak dipersulit lagi, enggak ada yang namanya nembak ke calo. Gubernur. Ya, Pak. Bisa, ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur salam budaya sakota wargi sanagri sedulur sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa lagi dengan Sajagat Balantrah dalam acara Kongres Warung Kopi Sajagat, yang mana hari ini kongres kita mengenai Bapak Aing ya, menyidak Samsat Soekarno-Hatta Bandung, yang mana di situ ketika Bapak Aing mengedarkan surat edaran tentang pembayaran pajak tidak perlu pakai KTP, tapi di Samsat Soekarno-Hatta ini masih tetap melakukan pelaturan seperti itu, yang mana inilah Bapak kita, Bapak Aing untuk Jawa Barat yang selalu gercep mengatasi semua masalah tanpa masalah untuk masyarakat Jawa Barat. Untuk itu betul Bapak ya, tentang masalah pembayaran pajak ini harus dipermudah, karena mau tidak mau negara harus ada pemasukan. Jangan sampai masyarakat malas untuk membayar pajak karena prosedur yang rumit. Nah, di samping prosedur yang rumit, ya, jangkauan kita Bapak, jarak kita dengan Samsat itu sangat jauh. Mungkin aspirasi dari kami, bolehkah Bapak di Jawa Barat ini
pembayaran pajak itu dipermudah lewat pembayaran di gerai-gerai, seperti di Alfa, seperti di Briling, seperti di mana saja, biar gampang atau bisa di genggaman tangan kita lewat tabungan rekening atau Brimo apa sejenisnya yang ada di tangan kita. Karena kalau ke sana Pak, bukan berarti membayar pajak kita dipersulit tentang KTP dan lain-lain. Tapi kita juga terkendala jarak tempuh yang jauh, yang males. Bapak kalau mau pergi, apalagi pergi ke sana, ya pelayanannya ya begitu rumit gitu. Jadi mohon ke Bapak, mungkin di situ Bapak memberikan solusi bagi Samsat yang di Soekarno-Hatta, bahwa ketika mutasi BBM atau balik nama juga disubsidi, bagus Pak, gitu ya. Jangan sampai kita itu mau patuh dengan aturan, dengan regulasi negara, tapi rakyat ini dipersulit Pak. Ya, untuk ini pengalaman kita semua berbagai macam latar belakang Pak, mungkin SDM juga dalam membayar pajak. Kadang kita pakai calo-calo Pak, yang mana bayar pajak saja udah gede, ditambah denda, tambah harus bayar calo-calo di kampung. Tidak salah mereka membantu kita karena SDM kita memang kurang di bidang itu. Untuk sekarang Bapak, kami mohon aspirasi, inilah mungkin dari saya satu orang ataupun yang lain juga para netizen sama, bayar pajak online yang sudah diberikan oleh Bapak lewat aplikasi itu memang agak cukup sulit Bapak, karena tidak semua SDM yang memegang HP bisa membayar karena masih ribet, jelimet. Apakah bisa dipermudah seperti kita akan membayar pajak dengan nomor pajak kita, ya? Tapi memang berkasnya harus dari sana, apakah bisa gitu? Bayar pajak kayak di Briling gitu atau di bank-bank terdekat, dan keluar itu kertas pajaknya untuk 1 tahun. Ini mah cuman aspirasi Bapak. Mudah-mudahan apapun yang Bapak lakukan kita dukung, selama itu kebijakan memang pro rakyat dan mempermudah akses birokrasi ataupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk kita semua. Mungkin itu Bapak mengenai pajak ini, aspirasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Kopi Sajagat. Selamat sore dari sini. Betul-betul lucu ya Baraya. Kalau bayar pajak lewat calo bisa ya, bayar resmi, kalau nggak ada KTP nggak bisa. Jadi menurut saya kebijakan Bapak KDM yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama adalah langkah yang sangat tepat dan sangat berpihak pada masyarakat. Nah, selama ini masyarakat betul-betul kesulitan membayar pajak hanya karena terkendala administrasi kepemilikan. Di sisi lain Baraya, justru praktik percaloan atau nembak KTP bisa berjalan dengan mudahnya. Ini jelas suatu ironi, yang resmi dipersulit, yang tidak resmi malah dipermudah. Logikanya sederhana. Kalau lewat jalur resmi tidak bisa, tapi lewat calo bisa. Berarti ada sistem yang perlu diperbaiki. Dengan kebijakan KDM ini, masyarakat jadi lebih mudah dan tidak perlu bergantung pada calo. Dampaknya mengurangi praktik pungli dan percaloan, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bayar pajak masyarakat, menambah pendapatan negara dari sektor kendaraan. Daripada kendaraan dibiarkan pajaknya mati bertahun-tahun karena ribet urusan administrasi, lebih baik dipermudah agar masyarakat mau dan mampu membayar. Selain itu Baraya, kebijakan ini juga berdampak pada penegakan hukum. Kendaraan dengan pajak mati sering menjadi sasaran raja yang berujung tilang. Jika pembayaran dipermudah, maka pelanggaran jadi berkurang. Intinya, permudah akses bayar pajak bukan berarti melanggar aturan, tapi justru memperkuat sistem dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Begitu ya Baraya. Rakyat mau bayar pajak aja dipersulit. Naik bayar wae meneh enek diberi. Lamun di tengetan ku kuring nya kabeh anu diucapkan ku KDM teh eta teh isi sirah rakyat Jawa Barat sebenarnya. Perihal pajak, perihal PLN bala kan KDM pernah kan ngomong tiang listrik celek adi pas dek mindahkeun kudu mayar. Nah, sarua kan eta isi hati masyarakat. Hebatna KDM teh di dinya sebenarnya mah.
Tapi masih kene aya gitu anggota DPRD anu ti fraksi naon PDIP atau naon, nah masih kene ngeritik karena kebijakan perihal bayar pajak tanpa KTP asli. Aya naon? Eueuh ono aya hiji deui sarua ti Partai Banteng.